Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidang. Om Anubadrah Kertawiantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat sedharma Sandewangi yang Titiang, dalam kesempatan kali ini, Titiang Komang Saijuni Artini, mahasiswi program studi Filsafat Hindu Institut Negeri Empu Puturan, akan memberikan materi mengenai ajaran-ajaran agama Hindu. Dalam materi kali ini, Titiang bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saling mengingatkan bahwa pentingnya ajaran-ajaran agama Hindu kita laksanakan dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan Titiang memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertuwara Nugrahanya, atas kesempatan yang berbahagia ini, kita telah diberikan kesempatan bersama-sama dengan keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, sehingga bisa menonton video ini sebagai sebuah sarana mengedukasi anak muda dimanapun berada. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, izinkan Titiang memberikan Dharma Wacana dengan judul Trikaya Parisuda di Era Digital. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, sudah barang tentu kita sering mendengar dimanapun kita berada, baik pada saat kita masih duduk di bangku sekolah, baik pada saat kita duduk di bangku SMP, bahkan baik ketika kita duduk di bangku SMA, dan ketika kita sudah berada di jenjang ilmu pendidikan perkuliahan. Sudah barang tentu kita sering mendengarkan yang disebut Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda itu sendiri sering kita dengar, baik sering diucapkan oleh guru agama kita, diucapkan oleh penglingsir, atau orang tua kita, dan juga sering kita pelajari dalam ilmu pengetahuan yang kita miliki. Namun, sudah barang tentu kita sendiri lalai dan tidak paham dengan arti dan makna yang tersirat di dalam kandungan arti Trikaya Parisuda itu sendiri. Umat sedharma yang Titiang hormati, Trikaya Parisuda secara sederhana berarti 3 penyucian diri yang meliputi pikiran utawi manacika, perkataan utawi wacika, dan perbuatan utawi kaika. Mengapa kita harus menyucikan ketiga hal itu? Karena dalam ajaran agama Hindu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah jalan menuju kebahagiaan atau penderitaan kita sendiri. Mari kita bahas satu persatu, dan saya kaitkan dengan kehidupan kita di zaman sekarang, zaman serba digital ini. Kap pertama, manacika, yaitu pikiran yang suci. Umat sedharma, zaman sekarang kita mudah sekali berprasangka buruk. Kadang hanya melihat orang senyum, kita curiga. Lihat orang sukses, kita malah iri hati. Padahal pikiran yang seperti itu hanya merusak diri kita sendiri. Apalagi ketika kita bermain media sosial.
saat melihat postingan orang lain yang jalan-jalan, yang belanja barang mewah, kadang muncul pikiran negatif seperti, paling dia pamer doang, utawi pasti itu uang hasil nipu. Nah, umat sedharma, itulah pikiran yang tidak suci. Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan pikiran positif. Kalau melihat orang lain senang, kita ikut bersyukur. Kalau melihat orang lain susah, kita ikut prihatin, bukan malah senang. Bagian kedua, waciko, yaitu perkataan yang suci. Sekarang mari kita lihat perkataan. Zaman sekarang, kata-kata bisa keluar bukan hanya lewat mulut, tetapi juga lewat jari-jari kita di chat, status WA, komentar Instagram, atau postingan TikTok. Beberapa banyak orang yang menyakiti orang lain lewat kata-kata. Ada yang berkata kasar karena emosi, ada yang menghina fisik orang lain, ada yang menyebarkan hoax tanpa memikirkan terlebih dahulu kebenarannya. Ajaran Hindu mengingatkan kita supaya berkata yang benar, yang baik, dan yang bermanfaat. Di dalam kitab suci disebutkan, Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, Na Bruyat Satyam Apiyam. Artinya, berkatalah yang benar, yang menyenangkan, dan jangan berkata benar kalau menyakiti hati orang lain. Jadi, perkataan kita harus jadi sumber kedamaian, bukan sumber pertengkaran. Bagian ketiga, yaitu kaika. Kaika itu adalah perbuatan yang suci. Perbuatan itu tidak hanya yang besar-besar saja, seperti membangun pura atau memberi donasi, tetapi juga hal kecil seperti menolong orang tua di rumah tanpa disuruh, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, membantu teman yang sedang kesulitan, bahkan di media sosial. Perbuatan kita bisa bermakna. Contoh, kalau kita meng-share hal-hal baik, itu juga bagian dari perbuatan suci. Tetapi kalau kita ikut-ikutan share konten kebencian atau kekerasan, itu perbuatan yang buruk. Umat sedharma yang saya muliakan, ajaran Trikaya Parisuda sejatinya bukan hanya sekedar kata-kata yang kita hafalkan sejak kecil, tetapi jalan untuk membersihkan diri secara utuh. Dalam kitab Sarasmicaya disebutkan, Sangkaning Subakarma Pringmana, yang artinya segala perbuatan baik itu berawal dari pikiran yang baik. Jadi, sebelum kita berbuat atau berkata, marilah kita benahi pikiran kita terlebih dahulu. Namun, realitanya di zaman modern ini kita lebih banyak fokus memperindah penampilan luar, feed Instagram, kita hias sedemikian rupa. Tetapi bagaimana dengan isi hati kita? Apakah sudah seindah tampilan luar kita? Nah, selain itu, media sosial membuat kita mudah bereaksi secara spontan, kadang marah, tersinggung, atau menyebarkan berita yang belum tentu benar. Padahal dalam ajaran Catur Brata,
mengatur data penyepian, kita diajarkan untuk mengendalikan panca indera, menahan diri dari hiburan dan distraksi, supaya pikiran tetap jernih. Trikaya Parisuda mengajak kita untuk tidak manusia yang reaktif, melainkan bijaksana. Bijaksana itu artinya tidak terburu-buru menilai orang lain, tidak terburu-buru berkomentar, tetapi memberikan ruang dalam hati kita untuk berpikir jernih terlebih dahulu. Seperti yang diajarkan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3 bab 30 menyebutkan, serahkan semua perbuatanmu kepada Tuhan dengan pikiran yang terpusat kepadanya, tanpa pamrih, tanpa rasa memiliki, dan tanpa kegelisahan. Artinya, umat Dharma, apapun yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, hendaknya dilandasi ketulusan, bukan sekedar ingin dipuji atau dinilai orang lain. Kalau kita mampu menjaga Trikaya Parisuda ini, hidup terasa lebih ringan, damai, dan jauh dari perasaan iri, dengki, atau marah. Ingat, umat Dharma Hindu, kita ini singkat. Jangan kita habiskan untuk memelihara kebencian. Gunakanlah waktu kita untuk memperbaiki dan menebarkan kebaikan, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Umat Dharma yang saya hormati, di zaman digital ini, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak hanya ada di dalam dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan di media sosial juga ikut membentuk karma kita. Kalau kita isi hidup ini hanya dengan hal-hal negatif seperti marah-marah di komentar, nyinyir di story, stalking orang lain dengan rasa iri hati, apa yang kita cari dalam hidup ini? Apakah itu yang membawa kebahagiaan sejati? Sebaliknya, kalau pikiran kita tenang, kata-kata kita lembut, dan perbuatan kita baik, hidup kita akan damai. Walaupun tantangan zaman begitu banyak. Oleh karena itu, umat Dharma yang Titya muliakan, mari kita mulai dari kita sendiri. Tidak usah menunggu orang lain berubah. Mulailah bersihkan pikiran kita dari iri hati. Jagalah ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain. Dan perbaikilah perbuatan kita, sekecil apapun itu. Semoga Trikaya Parisuda kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bijaksana, baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan digital. Demikian Dharma Wacana yang dapat Titian sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi